Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students in Bontang, how are you doing there? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah ya. Oh iya, tidak lupa pula saya ingatkan kepada kalian semua untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan tetap jaga jarak ketika berada di luar rumah serta konsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga agar tetap sehat ya. Well, selamat berjumpa kembali di siaran pendidikan program Simpel Jago kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dengan PKTV. Alright, hari ini kalian akan belajar bahasa Inggris bersama saya Yuli Rahmawati selama 30 menit ke depan dalam English Learning Series. So, stay tuned. Well, smart students, today we will discuss and learn about procedural text, material from the 9th grade of semester 1. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu materi yang ada di kelas 9 semester 1. Siapkan alat tulis dan bukunya ya, and don't forget to pray. Let's pray first. Amen. Baik, smart students, hari ini kita akan belajar tentang procedural text. Sebelum itu, saya akan memberitahukan kompetensi dasar apa sih yang akan kalian capai di sini. Kompetensi dasar procedural text ada di 3.4, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Then, the objectives of the learning English today are, tujuannya adalah the first one is students are able to identify the social function, text structure, language features of procedural text of recipes and manual correctly and accurately. Jadi tujuan yang pertama adalah para siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari prosedur teks dari resep atau manual secara benar dan akurat. Then the second objective is students are able to understand the social function, text structure, language features of procedural text of recipes and manual correctly and accurately. Yaitu siswa mampu untuk memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur terkait dengan resep dan manual secara benar dan akurat. Well, sudah siap belajar? Okay, before we go on to the discussion of procedural text, let's check and try to observe the text below. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan tentang teks prosedur, ada baiknya jika kita memperhatikan dua teks yang akan saya lampirkan di bawah ini. Stay tune ya. Procedural text yang pertama adalah how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Ada yang sangat menyukai kopi? Well, ini cara membuatnya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Materials and ingredients, alat dan bahan yang kalian perlukan adalah 2 tablespoon of sugar, 2 sendok makan gula pasir, 1 tablespoon of coffee powder, 1 sendok makan kopi bubuk. Kalian bisa menggunakan jenis kopi apapun sesuai selera kalian. Kalian bisa menggunakan robusta atau arabica kopi. Kemudian 150 ml of hot water,
150 ml air panas, a cup and a spoon, cangkir dan tentunya sendok ya. Now let's go on to the steps. 1. Prepare 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of coffee powder, cup, hot water, and a spoon to stir. Langkah yang pertama adalah siapkan 2 sendok gula, 1 sendok kopi bubuk, cangkir, air panas, dan sendok untuk mengaduk. 2. Put a spoon of coffee into the cup. Masukkan 1 sendok kopi ke dalam cangkir. 3. Pour 150 ml of hot water into the cup. Tuangkan 150 ml air panas ke dalam cangkirnya. 4. Add 2 tablespoons of sugar. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalian bisa menambahkan lebih banyak gula pasir jika kalian sangat suka manis, tetapi jika kalian tidak menyukai sesuatu yang manis, kalian bisa menguranginya. Jadi ini bisa kalian tambahkan atau kurangi sesuai dengan selera kalian. 5. Stir them well and the hot coffee is ready to serve. Pastinya adalah aduk rata dan kopi panas kalian siap untuk disajikan. Mudah bukan membuatnya? Next, let's go on to the next text. The next text is pisang penyet. Well, my favorite snack is pisang penyet. All you need are good sweet bananas, some palm sugar, and water for the sauce. Jadi, yang kalian butuhkan untuk membuat pisang penyet adalah pisang yang manis dalam kondisi yang baik, jadi bukan pisang yang busuk ya. Kemudian gula palem dan tentunya air untuk membuat sausnya. Bagaimana dengan cara membuatnya? First, stew the bananas, yaitu rebus pisangnya. After that, peel the bananas and flatten them. Setelah itu, kupas pisangnya dan pipihkan. Kalian bisa memipihkannya dengan penggilingan adonan, atau jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan botol bekas atau bagian dasar dari gelas kaca. Next, bake them for about 5 minutes. Panggang pisang tersebut selama kurang lebih 5 menit. Prepare the sauce by putting palm sugar in a pan. Add some water and boil it. Kemudian kalian bisa menyiapkan sausnya dengan cara masukkan gula palem ke dalam panci, lalu tambahkan air dan rebus. Finally, put the flattened bananas on a plate and pour them with some palm sugar sauce. Terakhir, kalian bisa meletakkan pisang tersebut di atas piring, kemudian diberi tuangan dari saus gula palem di atasnya. Yummy. Well, actually what is procedural text? Jadi sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Jadi, berdasarkan teks yang tadi saya berikan, saya harap kalian sudah bisa dapat gambaran nih, apa sih teks prosedur itu. So, procedural text is a text that gives us step-by-step instructions for how to do or make something. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang memberitahukan kita tentang langkah-langkah tentang bagaimana cara membuat atau cara menggunakan sesuatu. Oke, dalam teks prosedur ada generic structure-nya atau struktur generiknya. Ada apa saja ya? First one is goal or title atau judul atau tujuan. The next one is ingredients or material needed, yaitu
alat atau bahan yang diperlukan. 4. Steps or instructions atau langkah-langkahnya. Selain generic structures, ada language features atau unsur kebahasaan yang ada di dalam procedural text. Yang pertama adalah use simple present atau menggunakan simple present, and then action verbs, kata kerja aksi, and then number steps and or transition words. Langkah-langkah yang diberi angka atau kata kerja transisi. Kalian juga bisa menambahkan gambar loh untuk mendukung teks prosedur tersebut. Well, let's go on to the discussion. Generic structures of procedural text yang pertama adalah goal or title, tujuan atau judul. Tujuan adalah hal apa sih yang akan kita capai ketika kita membaca teks prosedur tersebut. Jadi, biasanya tujuannya adalah to tell the readers how to do or make something, yaitu memberitahu pembaca tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya, kalian bisa menemukan goal atau tujuan tersebut di title of procedural text, di judul teks prosedur yang kalian baca. Jika kalian tidak bisa menemukan di judulnya, kalian bisa menemukannya di kalimat pertama yang ada di dalam teks prosedur. Well, the goal or the first text is to tell the readers how to make a cup of coffee. Tentu saja tujuan dari teks yang pertama adalah memberitahu pembaca tentang bagaimana sih cara membuat kopi. While the goal of the second text is to tell the readers how to make pisang penyet, yaitu memberitahu pembaca tentang bagaimana sih cara membuat pisang penyet. And then, the next generic structures of procedural text is ingredients or materials needed, yaitu alat atau bahan yang dibutuhkan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, kalian bisa menemukannya dengan cukup mudah karena biasanya dituliskan secara poin-poin. Well, ingredients or materials needed of the first text are 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of coffee powder, 150 ml of hot water, a cup, and a spoon. Jadi, alat dan bahan yang kalian butuhkan yang ada di dalam teks 1 adalah 2 sendok gula pasir, 1 sendok kopi bubuk, 150 ml air panas, cangkir, dan sendok. While the ingredients on the second text are sweet bananas, some palm sugar, and water, yaitu pisang yang manis, gula palem, dan air. Well, next go on to the next generic structures of procedural text. Well, the next generic structures of procedural text is step, yaitu langkah-langkah. The instructions on the procedural text is presented in a logical sequence. Maksudnya adalah instruksi atau langkah-langkah yang disajikan dalam teks prosedur disajikan secara berurutan. Jadi tidak bisa terbolak-balik ya. Now, let's check the steps on the first text. Text 1-nya. 1. Prepare the ingredients. 2. Put a spoon of coffee into the cup. 3. Pour 150 ml of hot water into the cup. 4. Add 2 tablespoons of sugar. 5. Stir them well. Jadi langkah-langkahnya yang ada di dalam teks 1 adalah
Satu, siapkan bahan-bahannya. Kedua, masukkan 1 sendok kopi ke dalam cangkirnya. 3, tuangkan air panas ke dalam cangkir tersebut. 4, tambahkan gula pasirnya. 5, aduk secara rata. Bagaimana? Mudah bukan? Next, let's go on to the steps on the second text. There are: first, stew the bananas. Yang pertama adalah rebus pisangnya. After that, setelah itu, peel the bananas and fatten them. Kupas pisangnya dan pipihkan. Next, bake them for about 5 minutes. Selanjutnya adalah panggang selama kurang lebih 5 menit. Prepare the sauce by putting the palm sugar in pan, add some water and boil it. Untuk sausnya, kalian bisa memasukkan gula palem ke dalam panci, kemudian tambahkan air dan rebus. Finally, put the flattened bananas on a plate and pour them with some palm sugar sauce. Terakhir, kalian bisa meletakkan pisang pipih tersebut di atas piring, kemudian disirami dengan saus yang terbuat dari gula palemnya. Is it clear? I hope so. Now, let's go on to the language features of procedural text, atau unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. The first language features of procedural text is use simple present, yaitu menggunakan simple present. Ada yang ingat kapan kita memakai simple present? That's right. Kita menggunakan simple present untuk menyatakan suatu habitual atau kebiasaan, atau kalian bisa menggunakannya for something for general truth, untuk sesuatu yang kebenarannya dianggap diterima secara umum. Dalam hal ini, kita menggunakan imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Oh ya, dalam simple present kita menggunakan verb bentuk pertama. Khususnya untuk imperative sentence atau kalimat perintah, kalian tidak perlu menyebutkan siapa sih subjeknya. Oke, kita cek ya, di teks pertama ada imperative sentence-nya, ada apa saja. First, prepare 2 tablespoons of sugar. Siapkan 2 sendok gula. Put a spoon of coffee. Tambahkan 1 sendok kopi. Pour hot water. Tuangkan air panasnya. Sedangkan at the second text ada stew the bananas, rebuslah pisangnya, peel bananas, kupas pisangnya, and bake them, yaitu panggang. Is it clear? Bisa dimengerti ya? Now, let's go on to the next language features of procedural text. It is action verbs atau kata kerja aksi. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang menanyakan apa sih kata kerja aksi itu? Jadi, kata kerja aksi atau action verbs show someone's physical or mental action. Jadi sebenarnya kata kerja aksi itu menunjukkan aktivitas fisik atau mental dari seseorang. Mungkin kalian akan bingung ya, tapi tidak perlu khawatir, saya akan berikan contohnya. Oke. Di teks yang pertama ada prepare, menyiapkan, put, letakkan, pour, menuangkan, stew, rebus, peel, kupas, bake, panggang. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Then,
Next, go on to the next language features of procedural text. Yang selanjutnya adalah number steps or transition word. Langkah-langkah yang diberi nomor atau kata transisi. Transition word have sequence information. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa langkah-langkah dalam teks prosedur itu harus diberikan secara berurutan. Jadi, fungsi transition word-nya di sini adalah to help sequence information, untuk membantu pembaca terkait dengan urutan yang ada di dalam teksnya. Untuk transition word-nya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menunjukkan tentang beginning atau permulaan. Kalian bisa menggunakan first atau first of all yang bermakna pertama-tama, atau at the beginning, pada awalnya, and then to start or to begin yang maksudnya adalah untuk memulainya. Next, selain itu ada middle atau yang menunjukkan tentang proses. Kalian bisa menggunakan secondly, third, next, then, after, as soon as. Oke, yang maknanya adalah kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, dan setelah. Oke, setelah beginning and middle, transition word yang ketiga adalah and, atau yang menunjukkan hasil atau akhir. Kalian bisa menggunakan finally, at the end, and last, yang semuanya bermakna terakhir. Oke, mudah bukan memahaminya? I hope so. Well, smart students, kali ini kita akan latihan terkait dengan procedural text. It is how to operate a blender, tentang bagaimana cara mengoperasikan blender. First, make sure the blender is clean and in working condition. Pastikan bahwa blendernya dalam keadaan bersih dan bisa dipakai. 2. Plug to the socket. Silahkan colokkan ke dalam stop kontak. Third, put your ingredients inside. You can try fruits like banana, avocado, or papaya. Kalian bisa masukkan bahan-bahannya ke dalam tabung blendernya. Kalian bisa mencobanya dengan menggunakan buah-buahan seperti pisang, alpukat, atau pepaya. 4. Close the lid and hold the cover tightly. Beri penutup dan tahan penutupnya dengan kencang. 5. Press the button to blend it. There are other buttons showing the speed of blender blades. Try the other buttons. Jadi, kalian perlu menekan tombol yang ada di blender tersebut. Mungkin kalian akan melihat ada beberapa blender di sana. Tombol-tombol tersebut menunjukkan tentang kecepatan dari pisau yang ada di dalam blendernya. Kalian bisa mencobanya loh. 6. Open up the lid and put it out. Yang keenam adalah silahkan kalian buka penutupnya, kemudian tuangkan isi yang sudah kalian blender tadi. 7. After the usage, don't forget to clean the blender jar, lid, and blades, not including the base. Jadi setelah kalian gunakan, kalian bisa membersihkannya. Kalau bisa segera ya, karena jika kalian menundanya, dikhawatirkan sisa-sisa bahan yang sudah kalian blender tersebut akan mengeras dan akan menjadi kerak yang menyebabkan kotor di blender kalian. Oke, di teks ini, can you mention what's the goal of the text? Right, benar sekali. The goal of the text is how to operate a blender. Jadi tujuannya adalah
bagaimana cara mengoperasikan blendernya. And then, how many steps are there? Ada berapa langkah-langkah ya? Ya, benar sekali. Ada 7 langkah. Kemudian, can you mention the action verbs? Yes. Yang pertama adalah make sure. Pastikan. And then plug. Colokkan. Put. Masukkan. Close. Tutup. Hold. Tahan. Press. Tekan. Try. Coba. Open up. Buka. Pour. Menuangkan. Don't forget. Jangan lupa. Good. Well, smart students, let's answer the questions. Pertanyaan yang pertama adalah, what should we do after putting the ingredients? Apa yang harus kita lakukan setelah kita memasukkan bahan-bahannya? Second question is, what is the last step in operating the blender? Apa langkah terakhir dalam pengoperasian blender? The third one is, what do the buttons blender show? Tombol-tombol yang ada di blender menunjukkan apa ya? Yes. The answer for the first question is, close the lid and hold the cover tightly. Tentu saja hal yang harus kita lakukan setelah memasukkan bahan-bahannya adalah menutup dan menahan penutupnya secara kencang. Kemudian untuk jawaban yang kedua adalah, clean the blender jar, lid, and blades. Tentu saja membersihkan tabung blender, penutup, dan pisau yang ada di blender. Nah, untuk jawaban nomor 3, ini sangat mudah ya. Of course, they show the speed of blender blades. Jadi, tombol-tombol yang ada di blender tersebut menunjukkan tentang kecepatan dari pisau yang ada di blender. Well, smart students, that's the discussions about procedural text. Don't forget that the generic structures of the procedural text are goal or title, yaitu tujuan, and then ingredients or materials needed, yaitu bahan-bahan yang diperlukan, kemudian steps, langkah-langkah yang diberikan secara berurutan. While in the language features of procedural text atau unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur adalah, yang pertama, kita menggunakan simple present. Dalam hal ini kita menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Ingat ya, dalam imperative sentence kita tidak perlu menyebutkan siapa subjeknya. Kita hanya perlu menuliskan verb one-nya, kemudian diikuti dengan objeknya. And then, second language feature is action verb atau kata kerja aksi. Kemudian yang selanjutnya adalah transition word atau kata transisi yang membantu kita untuk memberikan urutan. Bagaimana? Mudah bukan? Alright. I hope all of my explanation can help you in studying English about procedural text. Thanks for watching. Stay healthy everyone, stay safe and stay at home, and don't forget to stay cheerful. See you next week.